Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bahwasanya manusia itu sering sekali melakukan kesalahan. Jadi dikarenakan rasa di dalam dirinya itu tidak dihidupkan. Sehingga rasa atau perasaan itu menjadi tidak efektif untuk bisa menghidupkan perasaan itu. Kita harus meletakkan norma-norma kebaikan, norma-norma kebijakan yang baik, kebenaran yang baik. Jadi perasaan itu akan tertanam dengan kebijakan-kebijakan yang baik itu, maka sedikit demi sedikit bila kita bisa melihat itu sesuatu yang tidak baik, maka akan berkata tidak baik. Itulah manusia. Sesuatu yang tidak baik belum tentu tidak baik juga. Menurutmu tidak baik, bisa juga menurut orang lain itu menjadi baik. Itu dikarenakan adanya sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang inilah yang bisa menyebabkan antara perbuatan jelek bisa dikatakan perbuatan baik bisa dikatakan jelek. Jadi bergantung dari sudut pandang manusianya. Maka dari itu terkadang kita itu menilai seseorang itu dari sudut satu pandang saja, tidak memikirkan sudut pandang yang lain. Jadi seolah-olah pendapat kita itu benar, tapi belum tentu bagi orang itu yang telah melakukan perbuatan itu. Misalnya ada seorang pengangguran, kemudian ingin makan, tidak bisa karena tidak dapat pekerjaan, mau mengemis atau menjadi pemulung, dia malu, kemudian dia mencuri. Dari sini kita melihat bahwa dia itu salah, dia sedang mencuri. Tapi sumber dari kesalahan itu tidak terletak pada orang itu yang mencuri, tetapi pada diri kita sebagai manusia. Kita semua sebagai manusia, kenapa tidak mau membantu untuk bisa menerima dia bekerja, sehingga dia bisa mempunyai penghasilan dan tidak mau mencuri lagi. Inilah kesalahan kita.
Lalu bagaimana kalau memang wataknya sering mencuri atau suka merampok atau mencopet? Semuanya itu ditelusuri dahulu, ya. Penyebabnya pertama kali pasti karena sulitnya mencari pekerjaan. Oleh karena itu, kepada teman-teman semua, saudaraku semua, mari kita membantu sesama, ya, yang membutuhkan pekerjaan. Janganlah kita menutup diri. Janganlah, ya, kita itu melihat orang lain itu sebagai musuh kita, tapi anggaplah orang lain itu sebagai saudara kita. Sehingga kita mampu untuk merangkulnya, ya, memberikan suatu pekerjaan sehingga tidak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi terhadap manusia yang lain. Jadi semua itu menurut dari sudut pandang dari mananya kita menilai seseorang itu, apakah orang itu baik ataukah buruk. Mungkin ada masa lalunya yang kurang baik, atau juga mungkin pernah mengalami hal-hal yang kurang mengenakan. Jadi kita telusuri dulu, baru kita beri solusi yang baik. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara semua untuk dapat melihat, jangan melihat satu pandang saja, lihat sudut pandang yang lainnya juga. Kalau ada masalah itu jangan melihat satu sudut pandang saja, lihatlah sudut pandang yang lain. Karena apa? Karena di dunia ini kita itu sebagai wayangnya, dalangnya itu Allah, Allah sebagai dalangnya. Kita itu hanya menjalankan takdir kita. Takdir kita tidak bisa dirubah kalau tidak Allah yang merubahnya. Lah bagaimana cara kita merubah takdir kita? Ya kita dengan berdoa, berjuang, berusaha. Semoga Allah mau berkehendak atau atas kuasa Allah kita bisa berubah. Tetapi kalau tidak atas kuasa Allah, tidak berubah, maka jangan berkecil hati atau jangan kecewa terhadap apa kehidupan ini yang telah kita lakukan. Jadi sebetulnya hidup ini kita itu seperti wayang. Semua pikiran kita sudah ada schedule-nya. Sudah diprogram oleh Allah. Kita itu nanti mau bertemu sama siapa, kita nanti akan membahas masalah apa. Jadi sudah diprogram oleh Allah. Karena kita ini hanya sebagai wayang, hanya menjalankan kehidupan ini. Maka jangan salah kalau hidup kita itu
seperti ini. Mungkin ada juga yang hidupnya itu dari yang tidak punya kemudian mendadak menjadi miliarder, ya. Itu semua atas kuasa Allah, ya. Jangan salah, bagi yang kaya, bagi yang sudah kaya, jangan lupa bahwa di atas kekayaanmu itu atas kuasa Allah. Maka kamu akan mengingat apa yang harus kamu lakukan dengan titipan dari Allah itu. Kadang manusia tidak menyadari hal itu. Memang dibuat seperti itu supaya dunia ini menjadi ramai. Pewayangannya itu supaya apa? Supaya menarik bagi Allah. Kita itu hanya sebagai pion, hanya sebagai wayang. Maka dari itu jalani semua apa yang sudah Anda lakukan saat ini, jalani dengan ikhlas, ya, dan tetap dalam berdoa, berjuang, berusaha setiap harinya, tapi tetap hasilnya kita pasrahkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita itu menduakan kekuatan selain Allah, baik itu pada manusia atau pada benda-benda, baik benda itu bisa merubah atau mewujudkan, baik manusianya itu mempunyai karomah atau mempunyai kodam. Wallahu alam. Semua itu atas kuasa Allah, ya. Jangan takut dengan manusia yang seperti itu. Kita yakin dengan hati kita supaya keyakinan itu kuat, karena dengan iman kita, dengan ketauhidan kita yang kita punya, kita beriman kepada Allah, ya. Semua yang terjadi di dunia ini atas kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi semua itu kita kembalikan lagi kepada Allah yang mempunyai kekuatan dan yang bisa mengubah. Jadi kalau ada manusia yang bicaranya sombong, itu memang dia ditakdirkan untuk berbicara seperti itu oleh Allah. Jadi kita tidak usah menilai orang lain, orang itu mungkin sombong ataukah tidak. Biar saja, karena dia itu dibikin pewayangannya seperti itu oleh Allah, supaya dunia ini ramai. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang dengan ketidakbenaran yang menurut kita tidak benar. Mungkin ada sudut pandang lain yang bisa dinyatakan itu benar. Jadi marilah kita senantiasa untuk beriman kepada Allah. Kita padukan, kita curahkan, kita ikhlaskan semua yang terjadi dengan kita, ya, dengan segala ujian-ujian yang kita hadapi, kita pasrahkan, kita serahkan, ya, sepenuhnya hidupmu, hidup kita hanya untuk Allah. Demikianlah kajian ini, semoga bermanfaat dan berguna. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.